Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communication business plan, yang dimana di sini yang akan dibahas itu yaitu salah satu usaha saya, yaitu yang bergerak di bidang cafe yang bernama Cafe Happy Ending. Sedikit saya ulas profil dari Cafe Happy Ending sendiri. Di sini nama dari cafe tersebut yaitu namanya Cafe Happy Ending. Di sini kita punya jargon. Jargonnya itu end your day with happy ending. Yang dimana artinya akhiri harimu bersama happy ending. Jadi ini cocok buat mahasiswa yang pulang kampus mau ski nih. Ini kita bergerak di bidang kuliner yang lokasinya itu berada di Jalan Sukarajin 2 nomor 20 RT 8 RW 12 Kecamatan Cibenying Kidul, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Sedikit diulas sejarah dari Cafe Happy Ending. Jadi Cafe Happy Ending itu berdiri pada tahun 2014 awal ya, dimana dulu itu orang tua saya itu mempunyai tanah yang kosong di daerah Sukarajin. Di sini saya bersama teman-teman berinisiatif ingin membangun suatu usaha gitu. Makanya dari waktu dulu itu dibangunlah suatu rumah kecil. Kami jadikan sebuah kafe kecil-kecilan bersama teman-teman saya. Baik, sedikit cerita sejarah dari logo Happy Ending sendiri. Di sini ada topi yang berbentuk mobil, di mana dulu itu kita berteman berawal itu sejak SMA, mempunyai eskul yang sama yaitu eskul hoki. Nah, di situ kita apabila pulang beres hoki itu biasanya suka jalan-jalan dulu bawa mobil salah satu teman saya. Dan di situ banyak cerita-cerita yang lucu gitu. Maka dari itu kita simpan topi yang berbentuk mobil. Nah, di situ juga ada kacamata yang berbentuk seperti gelas kopi, di mana kafe tersebut itu kita ya tempat untuk nongkrong lah. Kalau nongkrong itu kan identik dengan ngopi gitu untuk mahasiswa biasanya. Nah, di situ juga ada mulut yang berbentuk pisang, di mana pisang tersebut itu buah yang kebanyakan orang suka gitu, jarang gitu orang yang nggak suka sama pisang gitu. Makanya itu kita ngambil pisang. Nah, itu ya sedikit sejarah dari logo Cafe Happy Ending. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi komunikasi bisnis plan, gitu, di mana terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, jenis dan bentuk kegiatan. Yang kedua, pihak atau publik yang terlihat. Yang ketiga, tindakan dan strategi yang akan diambil. Dan yang terakhir, anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Nah, di sini jenis dan bentuk kegiatan itu tadi saya sebutkan berjalan di bidang kuliner yaitu kafe. Pihak atau publik yang terlibat yaitu banyak di situ yang terlibat, salah satunya itu Karang Taruna setempat, warga, kosan-kosan mahasiswa. Terus di belakangnya juga ada kampus seperti USBY PKP dekat gitu ya, stay ekuitas dan relasi-relasi komunitas dan lain-lainnya. Nah, tindakan dan strategi yang akan diambil sini, kafe ini ingin berbeda dengan kafe yang lain, yaitu menyediakan fasilitas yang membuat pengunjung seperti menyediakan wifi, mainan-mainan seperti Uno, congklak, gaple, kartu remi, main PS, main games, banyak itu di sana permainan-permainannya. Juga tempatnya juga lesehan. Terus di sini saya akan melakukan rencana untuk kedepannya seperti membuat kosan di lantai 2 gitu.
Nah, di sini anggaran yang sudah dikeluarkan selama operasional di kafe tersebut kurang lebih dari mulai nol itu kurang lebih di sekitar 60 jutaan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang ada di sekitaran kafe Happy Ending. Nah, yang pertama, analisis strength atau kekuatan. Nah, di sini kita Happy Ending itu mempunyai kelebihan nih. Yang pertama, lokasi di sekitar kosan. Nah, di mana di sana itu di pinggir-pinggir sekitaran lokasi kafe ini banyak kosan-kosan mahasiswa. Di situ banyak seperti kosannya kampus USB PKP, Ekuitas, Widyatama, banyak lah di situ. Nah, yang kedua itu kekuatannya itu fasilitas wifi dan bermain, seperti main games itu gratis, main PS gratis gitu kan. Terus mainan-mainan seperti Uno, biar nggak gabut gitu teman-teman, sambil nunggu makan main Uno, main gaple, main congklak dan yang lainnya, Rubik seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran makanan sesuai tren yang dikonsumsi mahasiswa biasanya. Dan di sini kita menyesuaikan makanan-makanan yang enggak aneh gitu di kalangan masyarakat. Jadi bisa dikonsumsi dengan enjoy sama mahasiswa atau masyarakatnya gitu. Selanjutnya pemasarannya bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat karena memang lokasinya juga sekitar masyarakat juga gitu, banyak kosan gitu, kosan-kosan milik warga gitu. Dan yang tidak lupa itu yang selanjutnya yaitu harga yang ditawarkan aman di kantong masyarakat alias murah meriah murmer gitu. Nah, itulah salah satu kekuatan dari analisis SWOT di Cafe Happy Ending. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan. Nah, untuk kelemahan di Cafe Happy Ending itu yang pertama itu lahan parkir sangat minim gitu. Karena memang padatnya penduduk di daerah tersebut, jadi memang kita punya parkirnya kurang gitu, kecuali memang bisa bekerja sama dengan salah satu organisasi di daerah tersebut, yaitu meminjam tempat kosong yang berada di sekitaran kantor RW atau pos RW. Nah, yang selanjutnya itu luas lahan kurang, memang bentuknya kafe itu sekitar 5 kali 9 meter gitu. Jadi untuk dapat menampung banyak orang itu susah, sekitar paling bisa menampung 10 sampai 15 orangan. Nah, terus kelemahan yang selanjutnya itu lokasi tempat tidak di pinggir jalan raya gitu. Jadi memang gang gitulah di tempatnya tapi mobil masuk gitu. Cuman nggak pinggir jalan raya banget gitu. Nah, untuk selanjutnya analisis SWOT selanjutnya itu opportunity atau peluang. Di sini ada yang pertama itu peningkatan pemesanan bisa melonjak ketika kuliah tatap muka diberlakukan. Nah, mengingat pada saat ini sedang COVID-19, jadi memang kosan-kosan di daerah tersebut itu kosong, jadi memang omsetnya menurun. Terus peluang yang selanjutnya relasi komunitas dan pertemanan lumayan banyak. Jadi di sini saya mempunyai banyak komunitas, relasi yang bisa saya ajak ke tempat kafe tersebut, seperti komunitas trail. Di situ juga saya ada teman komunitas trail, yang salah satunya itu Nirmala, yang kedua itu Trabas. Selanjutnya relasi kantor. Nah, di sini juga memang lokasi dari kantor saya kerja itu dengan kafe itu tidak jauh, jadi bisa ngajak teman kantor untuk istirahat di kafe saya gitu. Terus banyak itu komunitas-komunitas yang relasi gitu dengan saya. Nah, di sini juga yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, di sini ancamannya itu kompetitor kafe di sekitar lokasi banyak gitu. Jadi memang karena memang di lokasi kampus gitu, jadi nggak cuma satu doang yang ada kafe di saya itu. Banyak itu kafe-kafe yang berdiri di bidang kuliner di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya ancamannya konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi dari setiap produsen. Nah, di sini juga memang kembali lagi ke owner kita, ke saya juga,
Kita harus mengevaluasi nih makanan apa yang harus di-upgrade atau fasilitas apa yang di-upgrade biar nanti konsumennya juga nggak mengalami kejenuhan. Nah, di sini adalah tujuan diadakannya salah satu bisnis communication plan itu yang pertama yaitu untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan. Yang kedua untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan yaitu kafe tersebut. Yang ketiga sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya membantu agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka suatu bisnis. Yang selanjutnya alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan yang berhasil dalam bisnis. Yang selanjutnya sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok konsumen dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Selanjutnya, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, yaitu sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau yang lainnya. Nah, kemudian selain dari itu ada juga segmentasi bisnis komunikasi plan. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, di sini juga geografisnya itu kafe tersebut berada di padat penduduk, jadi memang kependudukannya padat gitulah di gang-gang gitu. Terus dari demografis juga di sini juga ada beberapa yang dibahas seperti usia, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan lain-lain. Nah, rata-rata menengah ke atas berpendidikan dan beragama Islam. Terus psikografisnya itu kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, yaitu di sana itu warganya itu rata-rata kelas sosial tinggi, gaya hidup tinggi, dan banyak anak-anak yang gaul gitu ya. Ya tahulah anak kota seperti apa. Dan perilakunya juga anak kota itu relatif berubah-ubah. Nah, di sini juga ada pengembangan kegiatan. Jadi rencana kedepannya itu pengembangan kegiatannya itu kami di sini ingin membuat salah satu bisnis lain, yaitu kan di sana di lantai 2 tuh sekarang sedang dibangun gitu. Jadi rencananya ingin membuat kos-kosan gitu. Jadi di bawahnya kafe, di atasnya kos-kosan gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi inti dan taktik bisnis communication business plan. Di sini saya menggunakan konsep marketing mix 7P. Apa sih mix 7P? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu produk atau jasa. Nah, produk atau jasa itu kita di sini menyajikan atau menjual makanan yang anti mainstream seperti nasi goreng keju, mie cucu. Nah, mie cucu itu di situ itu mie yang dikuahi oleh kuah susu, pasta jenglot, banyak itu nama-nama yang aneh-aneh yang kami jual di sini gitu. Yang kedua itu price, harga yang kami sajikan itu sangat terjangkau. Rata-rata itu kita menjual itu di 4K sampai ke 20K gitu, tidak lebih dari 20K karena mengingatkan warga di situ atau mahasiswa biasanya kan nyarinya yang murah tapi enak gitu. Nah, di sini kita juga menerapkan harganya juga nggak terlalu mahal gitu, masih terjangkau oleh warga gitu. Nah, P selanjutnya itu adalah place, tempat. Nah, di sini juga kita mempunyai tempat yang lumayan strategis karena memang tadi disebutkan di situ itu banyak kosan-kosan mahasiswa gitu. Baik, P selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Nah, di sini juga kita membuat banyak akun seperti Twitter, IG, Facebook. Dulu itu kan sempat adanya pet. Nah, di sini juga kita membuat promosi-promosi di sosial media gitu, memanfaatkan sosial media untuk menjangkau ke seluruh penjuru kota Bandung. Selain itu juga kita menerapkan promosinya itu dari mulut ke mulut atau relasi. Selanjutnya itu yaitu SDM. Nah, SDM itu adalah salah satu bagaimana suksesnya suatu usaha gitu. Di sini juga kita
menerapkan salah satu strategi SDM, itu terdiri dari 1 orang perempuan asli orang pribumi, good looking dan jago masak gitu intinya mah. Jadi juga memang mahasiswa juga salah satu ingin masuk ke kafe tersebut juga karena SDM-nya di situ cantik, ramah gitu ya. Nah di sini juga kita memilih orang pribumi juga agar gampang gitu, kalau ada apa-apa juga nggak akan terlalu riweh gitu. Nah, selanjutnya itu yaitu physical evidence atau kemasan dan tampilan fisik. Di sini juga kita menerapkan kemasan yang cukup menarik, sama halnya dengan kafe-kafe biasanya gitu. Terlihat contoh di atas. Nah, yang terakhir itu P-nya itu proses. Nah, di sini kita menerapkan memang proses evaluasi itu setiap bulan gitu. Apa sih evaluasi yang dibahas, yaitu mengenai kecepatan layanan, kebersihan, rapi, akurat, ketepatan waktu dan sebagainya gitu. Nah, timing atau jadwal pelaksanaan. Jadi jadwal pelaksanaan di kafe tersebut itu mulai dari hari Senin sampai Minggu dari jam 14 sampai dengan jam 10, karena memang perizinan yang diberikan dari pemerintah setempat itu tidak boleh sampai malam hari gitu. Maksimal dari jam 10 sudah harus tutup. Nah, di sini juga ada kos anggaran bisnis komunikasi plan. Jadi anggaran yang sudah dikeluarkan yang tadi sudah dibahas juga di awal, anggaran dari mulai membangun sampai berjalannya kafe kurang lebih yaitu 60 juta dengan omset per bulan kurang lebih 5 sampai 6 juta. Nah, evaluation control. Jadi kita melakukan evaluasi itu dilakukan sebulan sekali. Nah, terus evaluasi yang selanjutnya pada saat COVID-19 kafe diliburkan dan melanjutkan pembangunan di lantai 2 untuk dibangun tadi perkembangan yang selanjutnya yaitu membangun kos-kosan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan kita semangat untuk berbisnis, dan ilmu yang didapat juga bisa teman-teman serap dan bisa diaplikasikan di dunia nyata gitu. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.